Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Fi ta'rif bil kitab ila qawlihi wa tilka umurun tatahaqqaqu bi'aqdi halaqati ta'lim fil masajidi wal manazili fi mudunil muslimin wa gurahum wa ala dhalika yatarattabu hifdhul millatil islamiyah wa tawdihu subuliha wa tarsikhu qawa'idiha fi qulubil muntamina ilaiha wa tartafi'u dhulumatul jahli wal ghafalat binuril ilmi wal dhikri wat tadhkir. فلازم الاعتناء بإقامة تلك الحلقات على وجهها على كل مسلم حريص على دين الله راغب في مرافقة حبيبه ومصطفاه وأهل دائرته من النبيين وورثته الأكرمين وحسن أولئك رفيقا. وتلك أمور, dan perkara-perkara itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu ta'lim al-kitab, ta'lim as-sunnatul gharra, ta'lim ahkam syariah al-mutahharah, juga nashril gayyim wa makarimil akhlak. Lah perkara-perkara tersebut tatahaqqaq, akan menjadi sempurna, akan terwujud dengan apa? Bi'aqdi halaqati ta'lim, dengan membuat halaqah at-ta'lim, pembelajaran. Di mana? Fil masajid, di masjid, wal manazil, dan rumah-rumah, fi mudunil muslimin, di kota-kota orang-orang Islam, wa gurahum, dan desa-desanya. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan hukum-hukum agama Allah, menyebarkan akhlak, perangai, adab yang istimewa. Itu tidak akan bisa kecuali kita mengadakan majlis. Membentuk halaqah, baik di kota maupun di desa. Karena yang perlu memahami, yang perlu mengetahui bukan hanya orang yang ada di kota, tapi juga orang yang di desa. Bahkan yang di desa itu lebih harus diutamakan dari yang di kota. Kenapa? Karena yang di kota sudah banyak, justru yang di desa yang sedikit, bahkan terkadang tidak tersentuh sama sekali. Khususnya kalau desanya itu sangat terpelosok, sangat jauh, terpencil. Itu perlu diadakan di sana, dibentuk di sana halaqah. Ini kalau kita perhatikan yang menjalankan seperti ini kalau di Indonesia itu justru mereka yang bukan beragama Islam. Mereka yang bukan beragama Islam. Bahkan mereka tinggal. Kalau sekarang kalau kita tinggal di sana kan, aduh, ada apa di sana? Untuk kesenangan pribadi aja misalnya,
sinyal HP mungkin nggak ada, TV mungkin nggak ada. Terus di sana hanya mengajar, hanya memahamkan. Ya mungkin kita sendiri jenuh. Tapi mereka rela berkorban tinggal di sana hanya untuk apa? Mengajak orang-orang sana itu keluar dari agamanya, bergabung dengan mereka. Tapi justru kita yang meninggalkan. Sedangkan yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi itu ke pelosok. Bahkan tidak jarang, sangat sering mengutus sahabatnya untuk mengajar, untuk memahamkan, menjelaskan kenabian, agama dan yang lain sebagainya. Seperti saat ada perjanjian antara Nabi dengan mereka orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan peperangan beberapa saat. Itu dimanfaatkan betul oleh Nabi untuk apa? Berdakwah. Yang ini ke sana, yang ini ke sana, yang ini ke sana, untuk akhirnya apa? Terwujud. Mereka masuk agama Islam, mereka mengerti dan yang lain sebagainya. Karena itu nggak bisa kita tinggal diam. Kalau dulu zaman dulu itu benar-benar orang mendatangi ilmu. Benar-benar orang mendatangi ilmu. Itu seperti siapa itu? Imam Malik ya. Yang diundang oleh raja. Yang diperintahkan untuk datang ke tempat raja mengajarkan. Tapi apa jawabannya? Al ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Lah kalau sekarang nggak bisa kita memakai itu. Perlu orang datang, nggak datang ya sudah, nggak bisa. Kita harus datang. Kita harus jemput bola kalau sekarang ini. Ya, kita harus jemput bola. Kalau dulu nggak, bolanya datang sendiri. Orang dari sana datang ingin belajar, ingin mengerti, ingin paham. Kalau sekarang suruh duduk manis, nggak sing teko. Nggak mungkin ada yang datang, nggak ada mungkin ada yang belajar. Tahu ini, tetangganya tahu. Ini lulusan pesantren, ini lulus apa di pondok dari sejak kecil, pinter, alim. Tapi kalau dia nggak membuat, nggak membentuk, nggak mungkin ada yang datang. Nggak mungkin ada yang datang. Perlu bentuk, perlu mengadakan di masjidnya, atau misalnya di musolanya, atau bahkan di rumahnya. Nah di situ baru ya, diajarkan Al-Quran, diajarkan hadisnya Nabi, diajarkan hukum-hukum syariat dan yang lain sebagainya. Kalau nggak mungkin bisa. Karena itu tilkal umur tatahaqqaq bi aqdi halaqati ta'lim fil masajid wal manazil fi mudunil muslimin wa gurahum. Lah dengan itu terjagalah hifdzul millati islamiyah dengan terbentuknya halaqah, majlis di kota, di desa, masjid, musola, rumah, terjagalah agama Islam. Ya. Artinya bukan agamanya terjaga, agamanya pasti terjaga. Agamanya tetap akan abadi, tapi orang-orang akan meninggalkan. Kalau kita nggak membentuk, orang-orang akan meninggalkan. Dan sekarang kita lihat, kita perhatikan, dibentuk di desa, dibentuk di kota, dibentuk. Tapi kita bisa perhatikan mana dari mereka yang memegang, yang menjalankan. Disampaikan hanya masuk kanan keluar kiri, hanya masuk kanan keluar kiri. Padahal dibentuk, apalagi kalau nggak dibentuk. Ini dibentuk aja orang melalaikan, orang menganggapnya remeh, apalagi nggak dibentuk. Tapi terus harus dibentuk untuk apa? Mungkin saat ini tidak, mungkin bagi mereka tidak, tapi mungkin yang terjangkit nanti dari ajaran ini atau dari
tempat ini anaknya atau cucunya atau bahkan orang yang baru tinggal, yang tadinya nggak mengerti, nggak paham, akhirnya bisa mengerti. Dan ini memang terwujud. Seperti di daerah kita. Daerah kita itu orang kurang menghargai kepada ulama, kiai itu kurang dihargai. Kalau di sini kan masya Allah ya, di daerah timuran ini, masya Allah ada kiai datang, mereka berdiri, mereka menghormati, mereka menyalami. Tapi kalau di daerah kita nggak ada, datang itu nggak ada yang berdiri. Misalnya depan penuh, yang nggak disuruh masuk, nggak disuruh masuk. Tapi ketika dibuat dari musola ini, musola itu, diadakan pengajian di sini, pengajian di situ, berjalannya waktu perubahan. Sekarang sudah membaik, ada peningkatan, ada perubahan. Kalau dulu kiai nggak dicium tangannya, sekarang dicium. Kalau dulu datang terlambat dibiarkan, sekarang mulai ada yang memerintahkan untuk masuk, maju ke depan. Kalau dulu nggak dikasih apapun, sekarang membaik. Kenapa? Karena diadakan pengajian dari musola ke musola, yang tadinya musola itu semuanya kosong, hanya fokusnya misalnya di masjid jamaknya, tapi selainnya sekitarnya nggak ada. Akhirnya apa? Kurang orang. Tapi ketika dibuat di musola sana dibuat, musola sana dibuat, di desa ini, di desa itu, perubahan terwujud. Memang butuh waktu, butuh waktu. Nah, baru di situ orang mendengar. Walaupun awalnya orang yang mendengar di daerah itu, apalagi mereka belum pernah mendengar atau belum pernah tahu, mereka akan protes, mereka akan komplain, mereka mengatakan ini, mengatakan itu. Tapi berjalannya waktu, mereka semua akan berubah. Mau tidak mau itu, mau tidak mau. Kenapa? Sering disirami. Kalau nggak pernah disirami kan, kalau ibarat besi dibiarkan lama itu akan berkarat. Tapi kalau terus dipakai, insya Allah berkarat, tapi butuh waktu yang lama. Kalaupun berkarat itu hanya sedikit, tapi kalau dibiarkan akan bisa berkarat secara keseluruhan. Kalau dibersihkan butuh proses, digosok dulu pakai kertas gosok, baru nanti di apa namanya itu, apa namanya untuk menjernihkan itu, di krom ya, di semisalnya lah, di krom dan semisalnya, seperti itu. Sama dengan rumah. Rumah ini kalau kita tidak tinggali akan kotor, berdebu. Tai cicak akan muncul di sana, tainya curut akan ada di sana dan lain sebagainya. Kemudian nanti mungkin ada yang bocor dan lain sebagainya. Kalau nggak ditinggali lama itu. Tapi kalau ditinggali enggak. Bisa bocor, bisa. Tapi mungkin sewaktu-waktu bocornya. Bisa ditangani segera, beres. Tainya cicak bisa nggak ada? Ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi dengan cepat akan bersih. Lah seperti itu tempat-tempat yang gersang, mereka yang tidak pernah mendengarkan ilmu dari Al-Quran, hadis, dari hukum-hukum syariat, mereka akan komplain. Apalagi baru mereka dengar. Tapi dengan terus menerus kita sirami mereka, kita sampaikan ayat Al-Quran, hadisnya Nabi, hukum-hukum ini, dengan sendirinya akan berubah dan akan mengikuti itu. Nah, karena itu perlu dibuat. Dari situlah terjaga. Ajaran agama Islam ini akan terjaga. Kemudian wa taudih subuliha. Dari situ juga hasilnya apa? Jalan menegakkan, jalan menjalankan pelajaran dalam agama Islam ini akan semakin jelas, akan semakin nampak. Nah, syariat dipegang, dijalankan itu akan terlihat, akan terlihat. Kemudian wa tarsih, kalau sudah nampak, ya terjaga,
akan menjadi jelas jalannya, maka di situ akan apa? Menjadi kuat. Akan kuat, merasuk dalam pondasi keimanan mereka atau keislaman mereka. Tarsikh qawaida fi qulubil muntamin. Lalu wa tartafi dhulumatil jahl wal ghafalat binuril ilmi wadzikri wat tadzkir. Akan terangkat kegelapan kebodohan, kelalaian dengan cahayanya ilmu, zikir dan peringatan-peringatan atau mau'idhah. Memang kalau kita perhatikan para kiai dahulu, mereka itu tidak duduk manis. Mereka itu terus bergerak dari tempat ke tempat, dari desa ke desa, dari kota ke kota, terus mereka bergerak. Mereka terus bergerak. Setelah mereka bergerak, mereka juga di rumah mereka, di tempat mereka mengkader. Mereka mengkader, mengajarkan ilmu kepada anaknya, mengajar ilmu kepada santrinya. Lalu mereka memberikan kesempatan apa? Memberikan kesempatan kepada santrinya tadi itu untuk tugas. Tugas di desa sana, tugas di tempat sana, dan yang lain sebagainya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya itu banyak. Pertama, supaya orang daerah sana itu yang nggak ngerti bisa ngerti, yang nggak paham bisa paham, yang jauh bisa dekat, yang kurang kuat kokoh keagamaannya, keilmuannya akan semakin kuat dan kokoh. Terus dia sendiri secara tidak langsung akan mempelajari bagaimana duduk, bagaimana berdakwah menghadapi orang-orang yang kurang mengerti, kurang paham. Di situ belajar dia. Dokter itu, walaupun dia lulus dari kuliahnya, lulus kedokteran, nggak langsung boleh dibuka praktek, nggak langsung. Tapi dia sebelum buka praktek harus apa? Harus kerja dengan dokter di rumah sakit. Dia dokter, tapi sebelum dia buka praktek nggak boleh, harus mendampingi dokter di rumah sakit dulu. Dampingi dokter di rumah sakit dulu, baru di situ surat izinnya dia, atau kalau dia izin untuk buka praktek dikasih izin. Kalau nggak bisa. Sama guru-guru kita itu seperti itu. Menugaskan kita untuk mengajar di sana, di sini, di situ dan di sana dan yang lain sebagainya. Tujuannya apa? Melatih kita. Kalau menghadapi orang, kan orang yang kita hadapi itu terkadang macam-macam. Bukan orang yang diajari ngengge. Apalagi kalau kita masuk ke tempat memang di situ kosong dari madrasah, dari madrasah diniyah kosong, dari ustadz nggak ada. Kita masuk di situ, wah macam-macam. Ada yang dukung, ada yang menghalangi, bahkan membuat fitnah ini dan itu. Lah di situ dia secara tidak langsung belajar. Oh kalau difitnah seperti ini, kalau difitnah seperti itu, kita harus bersikap seperti ini, bersikap seperti itu. Dan itu sudah dijalani oleh kiainya. Kiainya sudah menjalani itu. Muridnya diajarkan, tapi nggak pernah diberitahukan sama kiainya. Lah pasti murid seperti itu terkadang murid yang punya hubungan dengan gurunya pasti akan apa? Mengeluh kepada gurunya, guru, yai ada ini, ada itu gimana? Di situ gurunya mengajarkan, hadapi dengan ini, hadapi dengan itu dan yang lain sebagainya. Karena itu mau nggak mau, sehingga disebutkan di sini. Ini tidak akan mungkin terwujud, nggak akan mungkin terwujud. Orang bisa memahami, mengerti dan yang lain sebagainya, kecuali kita membentuk. Akhirnya hasilnya ajaran agama Islam terjaga. Masih ada yang memegang, ada yang menjalani. Dari situ
akan jelas jalan bagi setiap orang yang memegang ajaran tersebut, bahkan semakin kuat dia untuk menjalankan ajaran agama dalam dirinya, kebodohan mulai terangkat, mulai hilang. Orang situ tadinya nggak mengerti, mulai banyak yang mengerti. Orang situ tadinya nggak banyak yang nggak paham, mulai paham. Dengan apa? Tentunya dengan cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu mereka mulai, kebodohannya mulai hilang. Nah, ibaratnya tempatnya luas. Tempatnya luas. Di waktu malam mati lampu, kan gelap. Nah, dinyalakan pertama apa? 1 lilin. Masa langsung 1000 lilin dinyalakan? Nggak mungkin kan? Pertama yang dinyalakan itu 1. Dari 1 lilin ini berangkat, nyalakan 1 lilin lagi. Berangkat, nyalakan 1 lilin lagi. Berangkat, nyalakan 1 lilin. Sampai 10 sampai 20 lilin. Akhirnya apa? Yang tadinya gelap gulita hanya nyala 1 tempat, 1 lilin, tapi akhirnya dengan nyala 1 demi 1 lilin, akhirnya tempat itu menjadi terang. Menjadi terang. Lah begitu juga ilmu ketika disampaikan sekali, 2 kali, 3 kali, dari ilmu tadi yang disampaikan orang tadi tidak mengerti menjadi ngerti. Disampaikan lagi, tambah mengerti dia. Disampaikan lagi tambah mengerti. Ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi, hukum-hukum syariat dan yang lain sebagainya, mengerti. Ya. Tambah 2 orang, tambah 3 orang, tambah 4 orang. Semakin banyak daerah situ yang mengerti, akhirnya apa? Pencahayaan ilmu menjalankan hukum syariat di tempat itu akan hidup. Akan hidup. Kalau sudah hidup akan semakin kuat. Ya, akan semakin kuat. Karena itu mau nggak mau kita harus terus menjalankan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga kepada orang lain. Karena itu mau nggak mau harus diamalkan. Untuk terangkatnya kebodohan ini harus diamalkan, harus dijalankan. Kalau enggak ya percuma. Seperti orang hanya punya lilin, tapi dia enggak punya korek untuk menyalakan. Nyala. Lilin ini untuk cahaya. Lilin itu untuk memberikan cahaya. Gunanya kan seperti itu, memberikan cahaya. Tapi enggak punya bahan bakarnya untuk menyalakan lilin. Bisa hidup. Ilmu itu cahaya, memberikan kecahayaan. Ilmu memberikan kecahayaan. Bahan bakarnya apa? Amal. Mengamalkan itu bahan bakarnya untuk bisa menyalakan ilmunya. Ilmunya nyala kalau diamalkan. Karena itu dalam kitab Zubat dikatakan apa? Fa'amal walau bil usyrika zakati takhruj binuril ilmi min dzulumati. Kan gitu ya. Amalkan walaupun tidak secara keseluruhan, amalkan. Kegelapan kebodohan akan hilang dari kamu. Seperti itu juga ketika disampaikan, pasti mau nggak mau dari 10 orang itu ada yang mengamalkan, ada yang menjalankan. Nanti dari 1 ini akan wujud 1 lagi menjadi 2, dari 2 akan wujud menjadi 3. Loh, di situ akhirnya daerah situ akan menjadi hidup. Daerah situ akan menjadi hidup. Coba kalau kita bisa tanya kepada santri di sini yang sepuh-sepuh, ya, yang sepuh-sepuh coba tanya dulu daerah sini gimana. Nah, pasti dulu, orangnya seperti ini, orangnya seperti itu dan lain-lain, macam-macam. Nah, kita tanya yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri sama seperti itu. Nah, tapi dengan teguhnya mereka mengajarkan dari tempat ke tempat berjalan. Nah, seperti yang kita dengarkan di Maulid tempatnya Hai Umar bin Hafid malam Jumat kemarin. Ya, malam Jumat kemarin putranya beliau Habib Salim bin Hafid, ya, itu menjelaskan tempatnya Nabi Allah Hud. Itu dulu orang datang ke sana, tapi orang datang ke sana hanya untuk perdagangan. Ke tempat itu hanya untuk perdagangan. Jadi nggak ada apa? Nggak ada
keagamaan nggak ada, hanya perdagangan. Lalu dibentuk oleh para salaf ziarah di situ, dibentuk ziarah. Di antara tujuannya itu adalah menyampaikan, menasihati, menjelaskan tentang agama, baik itu Al-Quran, hadis, keimanan, ketakwaan dan yang lain sebagainya. Akhirnya apa? Menjadi hidup. Menjadi hidup. Daerah itu khususnya bulan Sya'ban itu menjadi hidup. Jadi bukan orang hanya berdagang, tapi di situ mereka juga mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Bahkan Al-Habib Umar, khususnya di akhir hari, karena waktu ziarahnya itu waktunya 4 hari. Di akhir hari sebelum pulang, itu sore, biasanya beliau itu sore di pasar mendakwai orang-orang yang ada di pasar itu, menjelaskan, ya. Dengan berdiri, orang mengelilingi, ya, mengelilingi. Jadi yang di pasar itu keliling, muter gini, beliau menyampaikan dengan berdiri. Lah di situ apa? Mau nggak mau mereka bukan hanya berdagang, akhirnya pulang membawa ilmu. Ya mungkin saat itu mereka hanya mendengarkan, tapi ketika pulang mungkin di tempatnya ada kajian atau semisalnya, mulai agak ada ketertarikan untuk ikut. Nah itu gunanya, ya. Itu gunanya. Karena itu ditekankan di sini oleh beliau, falazimal i'tina bi iqamati tilkal halaqat ala wajhiha. Maka kita harus, ya, benar-benar memperhatikan, menjalankan, melaksanakan halaqah tersebut. Artinya apa? Majelis-majelis tersebut ini kita harus punya i'tina, perhatian. Harus. Seperti kita punya tanaman. Kita punya tanaman harus kita perhatikan kalau kita ingin melihat keindahan dari tanaman tersebut. Sama. Yang dibuat, majelis yang dibuat itu harus diperhatikan. Diperhatikan. Untuk apa? Untuk melihat hasilnya. Ya, untuk melihat keindahan dari majelis tersebut. Bagi siapa wajib i'tina memerhatikan ini? Ya tentunya bagi setiap orang muslim yang memiliki semangat dalam agamanya Allah, yang ingin bersanding dengan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang di sekitarnya atau sekelilingnya seperti para nabiyin, para nabi dan para pewarisnya. Nah, tentunya bersanding dengan mereka itu paling bagusnya, ya, teman, paling bagusnya sahabat ketika bersanding dengan mereka. Wa hasuna ulaika rafiqa. Lalu wala makan al-katsir min ahli dininal aqwam wa syari'atinal mutahharah yarghabuna fi khidmati dinillah wa yantahidun linashril khair bainal muslimin thumma la tattadhihim lahum wasailul hadaf al-maqsud wal matlab al-manshud wa la yadrun kaifa yabda'un wa kaifa yatasarrafun wa yata'amalun. Muncul orang-orang yang memiliki semangat, ya. Tidak sedikit, banyak orang yang memiliki semangat untuk menegakkan agamanya Allah, untuk menyebarkan, mengajarkan syariat. Senang mereka khidmat dalam agamanya Allah. Bangkit mereka dalam menyebarkan kebaikan di antara orang-orang Islam. Akan tetapi mereka la tattadhih lahum wasailul hadaf al-maqsud. Tidak nampak jelas bagi mereka perantara-perantara untuk mencapai tujuan. Wal matlab mansyud. Ini sama, ya. Mereka punya semangat tapi enggak punya atau tidak mengerti caranya, ya, jalannya, perantaranya. Mereka nggak tahu bagaimana memulainya, bagaimana melaksanakannya, menjalankannya. Mereka nggak tahu. Jadi gini, biasanya santri, ini nggak semuanya santri, nggak semua santri.
ada santri-santri itu mereka belajar di pondok, tekun, faham, mengerti. Tapi ketika pulang dia kebingungan. Bagaimana caranya mau mulai ini? Dia melihat keadaan tetangganya atau teman-temannya yang dulu melaksanakan sholat tapi nggak benar sholatnya, atau belum bisa membaca Al-Quran dan semisalnya, akhlak adab kurang. Karena dia menimba ilmu, dia belajar ilmu, lalu dia ingin teman-temannya, tetangganya atau orang desanya ini memahami, mengerti yang semestinya, yang seharusnya. Tapi dia kebingungan gimana ya caranya. Gimana ya memulainya? Kebingungan. Jadi banyak ya, mungkin karena merasa sungkan, merasa nggak enak, merasa gimana nanti kalau saya ngomong duluan ya, dan semisalnya, itu pasti akan terjadi tuh. Apalagi bayangan kalau misalnya dia pulang, nggak ada orang situ yang punya keinginan, ya, tapi dia yang harus mulai, pasti dia kebingungan. Beda kalau di situ sudah ada madrasah ya, ada madrasah di situ, mungkin dari pihak madrasah tahu ini dari pesantren, tinggal memanggilnya untuk membantu ngajar. Tapi masalahnya kalau misalnya daerah situ nggak ada, apa yang kita miliki dari apa yang kita dapatkan di pesantren itu harus kita bagi ke mereka, harus kita sampaikan ke mereka. Tapi kita kebingungan. Gimana mau mulainya? Nanti takut dibilang seperti ini, takut dibilang seperti itu. Itu mau nggak mau itu. Kekhawatiran, prasangka itu akan muncul. Jadi dia punya semangat, punya keinginan, tapi nggak tahu caranya. Nggak tahu bagaimana memulainya. Kebingungan dia. Nah, di sini kitab ini yang diinginkan oleh beliau untuk apa? Menjelaskan, memahamkan kepada orang-orang yang kebingungan untuk memulai atau membuat dan semisalnya. Nah, sehingga beliau mengatakan ightanamtu fursata istima' a'dad min kibari tulab min nawahi Hadramut wal Yaman wa ghairiha biribatil Mustafa bisyihir. Sehingga aku punya kesempatan, katanya beliau, katanya Al-Hayy Umar, aku punya kesempatan, punya peluang mengumpulkan beberapa orang dari santri-santri tua, artinya senior, dari santri-santri senior ya. Aku punya peluang mengumpulkan mereka, duduk dengan mereka ya, santri-santri senior tersebut itu ada yang dari Hadramut, ada dari Yaman dan selainnya. Di mana beliau memiliki kesempatan memiliki peluang kumpul dengan mereka itu di Ribat Al-Mustafa. Ribat Al-Mustafa di Syihir. Nah, Mas Ahmad dulu belajar di sana. Ya, Mas Ahmad dulu pernah belajar di Ribat Syihir, Ribatul Mustafa. Nah, di situ memang Al-Hayy Umar pertama sebelum ditarim di Syihir. Syihir ini namanya kota. Ya, Syihir namanya kota, bukan sihir ya. Bukan sihir ya. Syihir ya, pakai shin. Ya, bukan sihir, kalau sihir ya, bahaya itu. Ya. Syihir namanya kota. Ya. Al-Hayy Umar dulu pertama di situ di Syihir. Nah, di situ beliau punya kesempatan. Ya, punya kesempatan duduk dengan santri-santri senior dari berbagai tempat ya. Dari berbagai tempat. Lah Ribatul Syihir ini ditaksis oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya, dari Ribat Syihir ini ditaksis oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Lah beliau kumpul dengan santri-santri senior itu di musim liburan musim panas. Ya, di waktu liburan musim
panas. Tepatnya pada tahun 1416 Hijriah atau 1995 Masehi. Ya. Nah. Beliau mengadakan istimewa ini, perkumpulan ini dengan santri senior, dikhususkan oleh beliau dua waktu dalam satu minggu. Jadi dalam satu minggu 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan untuk apa? Hanya fokus li ta'allum turuqit ta'lim. Mempelajari cara-cara mengajar. Nah, jadi 2 waktu ini dalam satu minggu dibuat oleh beliau khusus hanya mempelajari bagaimana cara mengajar. Kemudian bagaimana cara menjelaskan tujuan. Bagaimana cara menjelaskan perantara-perantaranya. Lalu ditalkhis oleh beliau, diringkas menjadi 4 maqasid. Diringkas menjadi 4 maqasid. Jadi dari 2 pertemuan itu ada 4 poin. Ada 4 poin. Caranya mengajar, caranya berdakwah, caranya menyampaikan, caranya menjelaskan, dan yang lain sebagainya. Di situ dibahas, muncul 4 poin. Lah 4 poin ini disampaikan oleh Habib Umar kepada mereka. Disampaikan oleh Habib Umar kepada mereka, murid-murid senior tadi itu, dari berbagai daerah. Ya. Disampaikan kepada mereka, dan Habib Umar meminta dari mereka untuk memiliki pemikiran, ya, memiliki pemikiran atau tulisan yang sesuai dengan setiap tujuan dari perantara-perantara tersebut. Jadi ada 4 poin, misalnya A, B, C, D. Habib Umar meminta dari mereka, kamu coba pikirkan bagaimana untuk masalah ini, masalah itu, dan lain sebagainya. Ada yang dengan tulisan, ada juga dengan pemikiran, disuruh nulis. Ada yang pemikiran. Nah ini kalau kita perhatikan seperti itulah keberhasilan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro seperti itu. Jadi ada Al-Habib Kadzim, itu pernah di tahun awal 2000 ya, mungkin 2007 atau 2008 itu pernah kita kumpul di tempatnya Al-Habib Abdurrahman Bahlega, Rejoso. Kumpul. Di situ beliau menyampaikan di daerah mana itu, enggak di daerah, walhasil di Eropa atau di Amerika itu ada sekolahan dari mereka, dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, ada sekolahan, ada kelas-kelas, ada kelas untuk anak-anak, bukan maksudnya yang masuk di situ anak-anak, bukan, pembahasannya untuk anak-anak. Ada untuk remaja, dewasa, untuk orang tua. Ada yang untuk laki, untuk perempuan. Jadi yang masuk di kelas anak-anak, di situ mereka punya poin untuk anak-anak. Artinya apa? Merusak masa emas di waktu masih anak-anak. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 mikirkan hanya itu. Bagaimana cara merusak anaknya orang-orang Islam khususnya. Ada yang remaja, kelas remaja, seperti itu, merusak lakinya, merusak perempuannya, dan yang lain sebagainya. Yang kelas dewasa juga seperti itu. Lah tentunya dari waktu 1 tahun nggak mungkin hanya mendapatkan 1, nah, nggak mungkin mendapatkan 1, pasti mereka mendapatkan banyak. Mendapatkan ini, mendapatkan ini, untuk ini. Lah itu dibuat apa? Dibuat urutan. Sekarang yang dikeluarkan ini dulu. Ini dikeluarkan dalam waktu beberapa bulan, kan sudah bosen. Dikeluarkan yang kedua.
Beberapa bulan bosen, dikeluarkan yang ketiga. Sudah disiapkan sama mereka. Lah sekolah ini terus berlanjut sampai sekarang. Sekolahan itu masih berlanjut sampai sekarang. Karena itu kita perhatikan. Silih berganti. Silih berganti. Musim ini hilang, ganti musim baru lagi. Kerusakannya. Ganti lagi. Terus seperti itu. Jadi sudah di setting sama mereka. Ya. Jadi ibaratnya bulan ini, ini. Bulan ini, tahun ini. Nah, nanti bulan ini, tahun ini, keluar. Lah ini dibuat sama Umar seperti itu nih. Yang hadir ini, murid senior ini yang hadir diperintahkan untuk memikirkan. Pikir no. Gimana ini? Poin ini bagaimana? Untuk mengembangkannya. Untuk menyampaikannya. Ada yang disuruh nulis. Ya, yang cocok daripada itu semuanya. Akhirnya setelah berkumpul, menjelaskan pemikiran dikumpulkan, akhirnya katanya beliau wa kuntu ajma' ma katabu lil mulahadha wa tanbih waqtita fil khulasah. Aku kumpulkan apa yang mereka tulis untuk apa? Mulahadhah. Untuk mulahadhah wa tanbih, peringatan, waqtita fil khulasah, cuplikan atau petikan daripada ringkasan. Fa ahsanal katsir minhum alkitabah. Nah, sehingga banyak daripada mereka sangat bagus di dalam tulisannya. Untuk membahas poin 4 itu sangat bagus. Wa abdau mulahadhat, dan mereka menunjukkan, menjelaskan mulahadhat, perhatian-perhatian, wa tanabbahu ila wasail muhimmah, dan mereka tersadar atau terjaga untuk membahas perantara-perantara yang sangat penting. Ya, dari 4 poin itu perkara-perkara yang paling penting disampaikan oleh mereka. Memang terkadang seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu terkadang mengerti, dan Rasulullah kita ketahui Rasulullah paling cerdasnya, paling pintarnya. Tapi sekalipun seperti itu, Allah tidak memerintahkan Nabi itu untuk hanya menyampaikan, lakukan ini, lakukan itu. Tidak memerintahkan mereka harus menjalankan apa yang dikatakan Nabi, yang disampaikan Nabi. Mereka nggak perlu usul, nggak perlu kritik, enggak. Tapi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Dan Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, wa syawirhum fil amr. Diperintahkan untuk apa? Musyawarah. Loh, Nabi Muhammad bukan nggak ngerti, bukan nggak tahu. Tapi terkadang orang yang lebih banyak kumpul dengan yang lain itu lebih mengetahui yang diinginkan yang lain. Sehingga mungkin dari mereka itu lebih cocok dari apa yang dimiliki yang ada pada Nabi. Bukan yang ada pada Nabi berarti enggak kurang mantap, bukan. Yang lebih pas. Kenapa? Contoh gini loh. Kalau kita pernah mondok, kemudian kita berdakwah atau kita mangku pondok, kita ngerti keadaan. Oh, murid itu senangnya gini, murid itu senangnya gini. Kenapa? Pengalaman dari diri kita sendiri. Kan gitu ya. Nah, atau kalau kita pernah menjadi bawahan di kamar. Misalnya di kamar itu kan ada ketua kamar misalnya. Di kamar kita bukan jadi apa-apa. Nah, kita tahu gimana rasanya diperintah oleh ketua kamar, terus teman-teman pasti ada yang ngomongi, oh ketua kamar ini ngono dan lain sebagainya. Nah, ketika kita diangkat menjadi ketua kamar, kita bisa lebih waspada itu, lebih waspada. Jangan sampai keburukan-keburukan yang terjadi kepada ketua kamar sebelumnya itu terjadi pada saya, sehingga kita bisa lebih lebih menjaga, lebih menjaga. Kenapa? Kita menyadari bahwa kita ini pernah jadi bukan menjadi apa-apa di kamar, tapi menjadi anak buah lah dari ketua kamar. Begitu juga di kelas dan yang lain. Sehingga dia mengerti, oh murid itu kurang senang kalau gini, murid itu lebih senang kalau gini. Mengerti, kenapa? Oh ini tahu mondok boleh. Lah mereka kan pernah duduk dengan orang-orang kafir, apalagi mereka dulu pernah sama-sama jahiliyahnya lah.
sebelum diutusnya Nabi sama-sama jahiliyahnya. Ketika Nabi diutus, mereka kan tahu orang-orang itu bagaimana, lebih tahu mereka. Lah karena itu Allah merintahkan Nabi untuk apa? Musyawarah. Sampai peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq. Siapa yang ngasih saran Nabi untuk bikin parit? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang memberikan usul saran kepada Nabi untuk membuat parit. Terjadi akhirnya apa? Berhasil. Berhasil. Sama juga gitu lah Umar menginginkan dari senior-seniornya, murid-murid senior ini. Ternyata hasilnya memang bagus dari mereka, diakui oleh Umar, bagus. Sehingga di situ dibuatlah sama Umar apa sarannya mereka atau tulisannya mereka, pemikirannya mereka dibuat rangkuman sama Umar. Sehingga beliau mengatakan wa hadhil khulasa jama'naha litakuna tadhkiratan wa bayanan wa manhajan li halaqati ta'lim ladai ashabina wa ahbabina wa man raghiba fiha. Dan ringkasan ini kami kumpulkan untuk sebagai apa? Tadhkiratan, pengingat, wa bayanan dan penjelas, wa manhajan dan apa? Metode li halaqati ta'lim untuk mengadakan ya, majelis atau halaqah ta'lim ya bagi sahabat kita, para pecinta kita dan orang-orang yang mencintai, yang menginginkan, yang senang ya, yang senang. Lalu beliau berharap wa nas'alullah an yanfa'a biha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengan khulasah ini. Wa yaj'al jam'aha khalisan liwajhil karim, dan menjadikan kumpulan ini adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi penggugah kita untuk dapat mengajarkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dan mudah-mudahan orang-orang di lingkungan kita, khususnya keluarga kita, bisa mendapatkan apa yang kita pelajari dan bisa kita bagikan dan kita sebarkan kepada mereka, sehingga daerah kita, rumah kita menjadi hidup dengan ilmu dan Al-Quran dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.